Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Kita akan angkat pujian Bapakku datang. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan dalam ibadah online YouTube Sekolah Minggu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menyertai Tuhan selama proses ibadah kami Tuhan. Alat yang kami gunakan Tuhan, internet koneksi Tuhan, lancarkan semua Tuhan agar kami dapat menjalankan ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita angkat pujian Happy Yaya. Happy Yaya, happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berkumpul Tuhan pada sore hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap firman yang sudah diberitakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan akan kami terima dengan baik Tuhan dan menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, puji syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi untuk kita ibadah pada pagi, siang, sore, malam, kapanpun adik-adik nonton video ini. Syukur pada Tuhan jika Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan buat kita semua, terlebih untuk saat ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa? Kita mau belajar tentang kuasa Roh Kudus yang bisa memberikan kita keberanian. Jadi kalau misalkan kita baru saja merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, kita percaya banyak hal yang Roh Kudus bisa kerjakan dalam hidup adik-adik. Salah satunya itu adalah keberanian. Kalau misalnya adik-adik buka Alkitabnya, kita membuka di 2 Timotius 1 ayat 7. Kita buka sama-sama 2 Timotius 1 ayat 7. Yang punya Alkitabnya, yang bisa buka, kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. Di situ disampaikan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Fokusnya di kalimat yang pertama, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Benar banget. Jadi salah satu karya yang dapat dilakukan, salah satu karya dari Roh Kudus ketika Roh Kudus itu masuk beracara memenuhi hidup kita, salah satu karyanya adalah memberikan keberanian. Roh Kudus memampukan kita buat berani, khususnya untuk kita memberitakan Injil. Misalkan ada lihat tadi yang 2 Timotius 1 ayat 7, ayat 8-nya ada disampaikan supaya kita jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Kayak gitu. Jadi kita percaya, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja, maka di dalam diri adik-adik, dalam diri Kak Joshua, dalam diri kakak-kakak semua, orang tua kita semua, ada Roh Kudus. Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Roh Kudus bisa memberikan keberanian. Kita mau belajar dari salah satu murid Tuhan yang kita pasti udah sama-sama tahu ya, namanya Petrus. Siapa ayo yang tahu Petrus itu siapa? Petrus itu adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik bisa sebutin gitu ya, banyak murid-murid Tuhan Yesus ada 12, mungkin ada hafal 12-12-nya, mungkin bisa mention beberapa. Salah satunya adalah Petrus. Dan hari ini kita mau belajar, kita mau lihat firman Tuhannya, cerita ketika Petrus dan juga murid-murid lainnya setelah mengalami peristiwa Pentakosta. Kita mau lihat di Kisah Para Rasul. Kita buka kitab Kisah Para Rasul. Sebenarnya ceritanya agak panjang. Di Kisah Para Rasul, mulai Kisah Para Rasul 2 dari cerita tentang Pentekostanya, tapi Kak Joshua mau kita fokus dulu ke Kisah Para Rasul 4. Jadi ceritanya nanti kalau misalkan ada lihat di Kisah Para Rasul 2 itu peristiwa pencurahan Roh Kudusnya, habis itu nanti bakal diceritain apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes dan murid-muridnya. Nah, kita mau fokus dulu sedikit beberapa pasal ke depan. Kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Nah, Kak Joshua ceritain aja singkat, adik-adik nanti bisa baca sendiri. Di sini diceritakan tentang Petrus dan juga Yohanes ketika mereka lagi mengajar gitu ya, ketika mereka lagi sama murid-murid sama ya pengikut-pengikut Tuhan yang lain. Dia cerita, dia mengajar kepada banyak orang, terus tiba-tiba didatengin sama imam-imam dan kepala pengawal bait Allah. Jadi lagi ngajar, tiba-tiba mereka disamperin sama imam-imam, terus orang-orang Saduki juga nyamperin. Nah, orang-orang ini yang nyamperin Petrus ini mereka marah-marah karena mereka karena Petrus mengajar tentang Tuhan Yesus yang mereka nggak suka ajarannya, kayak gitu. Jadi karena mereka nggak suka, mereka marah-marah, terus akhirnya mereka ditangkap, dipenjara, terus akhirnya besokannya itu mereka disidang gitu. Jadi mereka dihadirkan,
Terus ada banyak pemimpin-pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat, mereka sidang tuh Petrus dan Yohanes. Di sana ada imam besar Kayafas, imam besar Hanas. Jadi orang-orang yang petinggi-petinggi pada datang terus nanya-nanyain gitu ya. Kayak kalau misalnya ada mungkin pernah lihat film-film persidangan, ada hakim, ada jaksa segala macam kayak gitu, kurang lebih ceritanya sama. Terus ditanyain lah sama mereka-mereka ini, ditanyain dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak. Terus dia cerita, kita lihat di ayat 8 nanti, Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan sehat sekarang di depan kamu. Jadi ceritanya di beberapa waktu sebelumnya, kalau ada dilihat di pasal 3, ada momen di mana Petrus menyembuhkan orang yang sakit gitu ya di bait Allah. Jadi nah ini yang dimaksud gitu ya ketika ditanyain dengan kuasa siapa gitu. Nah ini merefer sama peristiwa yang terjadi di pasal sebelumnya. Nah nanti ada dilihat gitu ya bahwa ketika ngelihat penjelasan itu sangat jelas. Terus kalau misalkan kita lihat spesifik gitu ya di ayat 13 disampaikan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, kita lihat ya spesifik tuh, Kak Joshua pengen menekankan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Jadi terlihat gitu ya bahwa Petrus ini walaupun di tengah sidang, di tengah harus menghadapi banyak orang-orang, pemimpin-pemimpin, imam-imam, dia tidak takut, dia berani kayak gitu ya. Cuman kalau misalkan adik-adik bandingin gitu ya sama waktu itu zaman pas sebelum Tuhan Yesus disalib, kita pasti ingat peristiwa ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus ya. Ketika Petrus lagi ngintip-ngintip ngelihat Tuhan Yesus di halaman, ketika Yesus lagi di sidang, Petrus tiba-tiba ditanyain, kamu nih salah satu dari muridnya kan? Dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, sampai ayam berkokok. Terlihat gitu ya perbedaannya ketika Petrus yang dulu sama Petrus yang sekarang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu adik-adik. Jadi apapun yang adik-adik mungkin sedang khawatirkan, apapun yang adik-adik sedang takuti gitu ya, kita percaya Roh Kudus bisa memberikan kemampuan, Roh Kudus bisa memberikan kekuatan buat adik-adik, sama seperti Roh Kudus memampukan Petrus untuk bisa bersaksi. Kalau misalkan adik-adik lihat nanti di pasal 2, pasal 3 itu diceritakan Petrus ngomong di depan ribuan orang sehingga ada 3.000, ada 5.000 orang yang akhirnya mau dibaptis. Bayangin, Kak Joshua aja mungkin kalau ngobrol di depan, untuk ngomong di depan berapa? 50, 100 orang, 200 orang, bisa jadi deg-degan, bisa jadi takut. Apalagi ini ngomongnya di depan ribuan orang, pasti mungkin takut, grogi, nervous, atau bahkan bisa jadi nggak mau ngomong gitu ya. Apalagi ini ngomong tentang Tuhan Yesus. Tapi Petrus dengan kuasa Roh Kudus memampukan, kalau tadi kita lihat gitu ya di ayat Kisah Para Rasul 4 ayat 8 disampaikan, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berani untuk menyatakan, untuk menceritakan tentang kuasa Tuhan, tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja. Jadi dari sini kita mau belajar, kalau misalkan saat ini ada yang adik-adik lagi takutkan, kita mau berdoa, kita mau minta supaya Roh Kudus memampukan adik-adik untuk bisa menghadapinya. Misalkan mungkin adik-adik lagi ada permasalahan, mungkin adik-adik mau ujian, tapi adik-adik merasa belum menguasai, adik-adik belajar, terus adik-adik juga minta Roh Kudus supaya berikan keberanian. Atau misalkan adik-adik lagi ada
Oh, mau diikutin lomba misalkan dari sekolahnya lagi cari perwakilan untuk ikut lomba. Terus adik-adik mungkin secara persyaratan bisa, cuman kayak belum berani. Nah, kita berdoa, kita minta sama Roh Kudus berikan kekuatan, berikan keberanian. Mungkin adik-adik juga sering gitu ya, beberapa kali di gereja kita punya kesempatan untuk bersaksi, nyanyi di depan teman-temannya, atau bahkan nyanyi ketika di hari raya. Kita nyanyi di depan jemaat, orang tua, bapak, ibu. Mungkin adik-adik kadang suka merasa takut, kita minta kepada Roh Kudus supaya bisa memberikan kita keberanian. Terlebih jika nanti kita mau jadi saksi, kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan kekuatan, keberanian, hingga pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Demikian firman Tuhan kita pada saat hari ini. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Tuhan sudah ajarkan. Betapa Tuhan sangat baik, melihara kami, memberikan kami kemampuan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau bisa memberikan keberanian kepada kami. Mungkin kami masih kecil, mungkin kami masih muda, tapi kami percaya dengan Roh Kudus-Mu, kami bisa berani untuk menjadi saksi Tuhan melalui hidup kami, melalui apapun tugas aktivitas kami bisa melakukannya dengan berani, tidak takut ya Tuhan. Terlebih jika kami harus menjadi saksi-Mu, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja dimanapun kami berada ya Tuhan, melalui hidup kami, melalui perkataan kami. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini bisa kami ingat, bisa kami hafal, dan terlebih bisa kami lakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhir. Sekarang kita akan bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan selama proses ibadah kami Tuhan. Tuhan, kiranya setiap pujian telah kami naikkan Tuhan, pula firman yang telah kami dengar Tuhan dari kakak guru sekolah minggu Tuhan, dapat kami jalankan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dapat menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu Tuhan. Kiranya berkat juga turun Tuhan atas adik-adik sekolah minggu, juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya teman-teman.